Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Ada sehat kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Baiklah. Pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan memberi penjelasan tentang atau materi tentang ragam hias. Jadi Ibu akan membahas tentang pengertian ragam hias, tujuan ragam hias, manfaat ragam hias, dan macam-macam ragam hias Nusantara. Jadi Ibu akan memulai pembahasan kita tentang pengertian ragam hias. Jadi ragam hias adalah susunan pola hias menggunakan motif hias dengan cara dan kaidah tertentu pada suatu ruang atau bidang, sehingga menghasilkan bentuk yang menarik dan indah. Ragam hias biasanya berupa pola-pola berulang yang bertujuan untuk mengisi bagian kosong dari suatu motif atau gambar yang akan menghasilkan nilai estetika atau produk yang sangat bagus dipandang dan sangat puas untuk dipandang oleh mata kita sendiri. Pola hias merupakan unsur dasar yang sering digunakan sebagai acuan dalam pembuatan ragam hias, sedangkan motif hias merupakan bentuk dasar dan pokok pikiran dalam mewujudkan ragam hias, meliputi segala bentuk alam ciptaan Tuhan. Siapa yang tahu di sini yang bisa digunakan menjadi ragam hias dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ini? Ya, ada bunga bagus. Yang lain? Ada yang tahu? Bunga yang ya kali? Tumbuhan, Bu. Tumbuhan bagus. Yang lain? Ada yang tahu? Berarti? Ada tahu? Tumbuhan, Bu. Kalau ada tadi mengatakan itu bunga. Kalau kali yang satu lagi apa tadi? Tumbuhan, Bu. Tumbuhan. Kalau kali serikat? Hewan itu juga bisa dijadikan sebagai motif ragam hias. Jadi di sini selanjutnya Ibu akan membahas tentang tujuan ragam hias. Jadi di sini tujuan ragam hias itu ada 3, ya. Tujuan ragam hias ada 3. Yang pertama, mengisi kekosongan pada suatu permukaan dari karya seni. Yang kedua, memperindah tampilan dari karya seni. Dan yang ketiga, menaikkan nilai jual. Nah, dari ketiga tujuan ini, yang pertama mengisi kekosongan pada suatu permukaan dari karya seni. Misalkan kita membuat satu bunga. Misalkan kita membuat satu bunganya, bunga besar. Nah, di dalam suatu misalkan sebuah kain gitu, mau batik misalkan. Nah, di sini kalau kita ingin membuat ragam hias, kita harus mengisi kekosongan yang ada. Kekosongan yang ada, misalkan kita mengisi bunga-bunga kecil. Nah, itu akan menjadi suatu motif yang penuh. Dia tidak longgar lagi di situ. Ya. Yang kedua, memperindah tampilan dari karya seni. Jadi, apakah menurut anak-anak semua, apakah lebih indah satu aja atau berisi seperti ini? Mana lebih bagus? Lebih berisi, Bu. Ya, lebih berisi. Kalau misalkan seperti ini berisi, kita tidak hanya fokus kepada yang satu ini saja. Kita akan bisa fokus ke sini, dan ke sini juga. Jadi
Ngerti? Ngerti, Bu. Nah, jadi itu manfaatnya untuk melestarikan budaya kita sendiri, terutama Indonesia, gitu kan. Dan yang ketiga, yang keempat, Ibu akan membahas tentang macam-macam hias Nusantara beserta contohnya. Anak-anak semua ada tahu macam-macam ragam hias Nusantara? Tidak, Bu. Tidak. Ibu akan membahasnya satu persatu ya. Jadi di sini ragam hias itu terbagi dari 4. Yang pertama ragam hias flora, ragam hias fauna, ragam hias figuran, dan ragam hias geometris. Di sini ada yang tahu tentang ragam hias flora? Ada. Ragam hias flora, ada yang tahu? Saya Ya, Ali? kalau saya lupa tadi. Apa ya, Bu? Ragam hias flora. Flora itu adalah tumbuhan. Tapi ragam hias yang terbentuk dari Nah, betul. Itu sudah betul. Tapi yang lebih betulnya itu ragam hias flora yang menggunakan bentuk-bentuk flora, bentuk-bentuk tumbuhan sebagai objek motif yang kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi yang membuatnya. Dan flora atau tumbuhan tersebut menjadi objek dari
Ragam hias apa? Salah. Hewan. Nah, hewan. Jadi dia ragam hias hewan termasuk ragam hias apa dia? Kalau hewan ini tadi bilang fauna. Bagus sekali. Jadi dia itu termasuk ragam hias fauna karena di sini ada yang namanya gambar burung. Burung itu adalah sebuah hewan. Selanjutnya, Sarah. Ini ragam hias fauna. Flora. Betul sekali. Kenapa dibilang ragam hias flora? Betul sekali. Jadi ini adalah ragam hias flora karena dia membentuk suatu tumbuhan yang nama tumbuhannya ini seperti bunga matahari, ya kan? Oke. Yang selanjutnya ini yang paling pintar nih ya. Ini termasuk ragam hias. Ragam hias apa? Ragam hias figuratif. Salah. Geometri. Betul. Aduh. Jadi dia itu bentuknya berulang-ulang. Oke? Untuk pembelajaran hari ini sampai di situ dulu. Oh iya, ibu lupa tadi ngabsen. Apa ibu absennya? Absen dulu ya. Iya, Bu. Patli Siregar, Ibu, Patli Harahap, Hadir, Bu. Nabila, Iya, Bu. Sarah, Hadir, Bu. Sama. Nggak hadir, Bu. Oh, dia yang mengajar ya. Iya, Bu. Oke. Oh iya, tadi dia menghubungi ibu, katanya dia lagi sakit. Adam, hadir. Hadir. Ima, anak-anak ibu ini sangat luar biasa. Sangat pintar-pintar hari ini. Ya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Seputar pembahasan kita yang tadi? Halo? Iya, Bu. Nah ya, jadi semuanya mengerti ya? Mengerti, Bu. Siap, gerak. Baca adalah baca salah.